Bab 2231. Bertempur satu sama lain. Saat Sang Dewi Bulan Cerah hendak melangkah maju, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Hidupnya Qing Qingli adalah milikku hari ini, akulah satu-satunya yang bisa membunuhnya, dan tak seorang pun bisa. Sebuah suara dingin, arogan, angkuh, lancang, dan kejam terdengar dari kejauhan. Wajah saintes bulan cerah, putra saintes gravitasi, saintes tiga warna, putra saintes Frost, dan yang lainnya berubah, dan kilatan keterkejutan muncul di mata mereka. Mereka tidak menyangka ada orang yang bersembunyi di sekitar mereka. Sayangnya, mereka tidak pernah punya kesempatan untuk menemukan orang itu. Orang ini sangat kuat. Tapi siapakah dia? Li terbaring di tanah. Darah mengucur deras dari seluruh tubuhnya, dan wajahnya pucat pasi. Meskipun Li terluka, ia tetap bersemangat. Ini karena ia menyadari bahwa Dewa Darah telah muncul, dan Li selalu menginginkannya. Alasan mengapa Li terluka dan tidak menggunakan kartu asnya adalah untuk memancing Dewa Darah. Ia mencoba memancing ular itu, dan ia baru saja mencapai tujuannya. Sang Dewa Darah menyadari bahwa King Feng Li terluka parah, dan tatapan dingin dan mematikan muncul di matanya yang seksi. Dewa Darah sangat membenci Li King Feng. Ia datang untuk membunuh Li King Feng sendiri karena itulah satu-satunya cara untuk menghilangkan kebenciannya terhadap Li King Feng. Putra Santo Gravitasi, Santo Wanita Tiga Warna, dan Putra Santo Frost saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka merasakan sejumlah besar energi dari Blood Immortal dan kewalahan oleh kenyataan bahwa dia bahkan lebih kuat dari mereka. Siapakah wanita ini? Tidak hanya cantik, dia juga sangat kuat, tetapi mereka belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Putra Suci Frost memimpin dan melangkah maju, lalu bertanya, siapa kau? Kami sedang mencoba membunuh Li King Feng sekarang, jadi mengapa kau menghalangi kami? Sang Dewa Darah menatap Putra Suci Frost dengan dingin. Ia mengayunkan tangannya, yang membentuk tangan raksasa surgawi, dan menamparkan Putra Suci Frost. Wajah Putra Suci Frost berubah. Ia tak menyangka wanita cantik ini begitu tidak sabaran. Wanita itu bahkan tak ingin berbicara dengannya, tetapi langsung menyerangnya. Ia sangat kasar. Tentu saja, Putra Suci Frost tak sanggup menanggung penghinaan ini. Tiba-tiba ia mengayunkan energi yang tak tertandingi di tangannya, sebesar air di lautan, dan menghantam puncak kepalan tangan wanita itu. Hampir seketika, tinju Putra Suci Frost patah, dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Ia lalu memuntahkan seteguk darah. Putra Suci Frost dihajar habis-habisan hanya dengan satu gerakan. Semua orang yang melihat kejadian ini terkejut, dan para kultivator pun bergosip di antara mereka sendiri. Siapakah wanita cantik ini? Bagaimana mungkin dia begitu kuat? Aku belum pernah melihatnya di sekte suci manapun di dunia ini. Benar sekali. Wanita ini sangat kuat. Dia mengalahkan Putra Suci Frost hanya dengan satu gerakan, yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang seperti saintes bulan cerah. Aku bisa dengan jelas merasakan bahwa wanita ini hanyalah seorang Saint yang sempurna, tetapi mengapa serangannya jauh lebih kuat daripada Frost Saint Sun, yang berada di level yang sama dengannya? Tidakkah kau menyadari bahwa wanita ini mempraktikkan teknik tingkat keabadian? Belum lagi teknik-teknik itu sangat kuat. Dia juga mempelajari hukum-hukum tingkat keabadian. Semua kultivator bergumam satu sama lain. Beberapa kultivator yang berasal dari sekte suci mengenali teknik yang digunakan oleh Dewa Darah, dan keterkejutan memenuhi mata mereka. Keterkejutan muncul di mata Sang Dewa Darah. Ia tidak menyangka orang-orang akan mengenali teknik serangannya, mengingat ia telah menghilang selama sejuta tahun. Rupanya, beberapa sekte Saint yang kuat masih menyimpan sebagian informasinya. Bagaimanapun, Sang Dewa Darah merupakan seorang guru tersohor bahkan di seluruh dunia universal budidaya diri sejuta tahun lalu, dan dia memerintah klan darah yang beradab. Melihat Dewa Darah berjalan ke arah King Feng Li, saintes bulan cerah, putra saintes gravitasi, dan saintes tiga warna saling berpandangan dan bersama-sama menghalangi jalan Dewa Darah. Mereka tidak akan membiarkan Dewa Darah membawa pergi King Feng Li, karena King Feng Li membawa pedang Dewa Petir bersamanya, dan itulah harta abadi yang selalu ingin mereka dapatkan. Mereka tahu bahwa Dewa Darah itu sangat kuat, tetapi mereka tidak takut. Ini karena mereka bertiga memiliki harta Dharma setengah abadi. Putra Suci Gravitasi memandang Blood Immortal dan berkata, temanku, kau agak konyol di sini. Kau baru saja melukai teman baik kita, apa maksudmu? Dewa Darah menyeringai dan berkata, kau ini makhluk macam apa? Beraninya kau menanyaiku. Pergilah sekarang juga, atau aku akan membunuhmu selanjutnya. Wajah Putra Suci Gravitasi tampak tidak baik, tidak ada yang berani mengumpat di hadapannya seperti ini sebelumnya. Namun, seorang wanita baru saja mempermalukannya, yang membuatnya sangat marah. Putra Suci Gravitasi berteriak, teknik gravitasi 30 kali.
Bertonton energi gravitasi dihasilkan dari tekniknya, dan mengelilingi tubuhnya. Energi gravitasi hitam itu muncul dari tanah. Energi itu juga membawa energi tarik yang kuat. Energi itu langsung menarik Blood Immortal ke tanah dan membatasi pergerakannya. Melihat pemandangan ini dari belakang, ekspresi Li Qingshan sedikit berubah. Ia berpikir, teknik gravitasi putra suci gravitasi sangat kuat, bahkan lebih kuat dari milikku. King Feng Li juga telah mempelajari teknik gravitasi, tetapi tekniknya hanya 20.000 kali kekuatan gravitasi, sedangkan teknik putra suci gravitasi 30.000 kali. Li Qingfeng beruntung karena ia tidak melawan putra suci gravitasi dengan kekuatan teknik gravitasi mereka. Jika ia melawan, dengan level teknik gravitasinya saat ini, ia pasti bukan tandingan putra suci gravitasi. Ia mungkin akan langsung terhisap ke tanah. Teknik-teknik yang dipraktikkan oleh para putra Sein sempurna yang berasal dari sekte-sekte Sein ini begitu kuat. Setiap teknik memiliki latar belakang yang mengesankan. Hal ini dikarenakan sekte-sekte Sein tersebut mengalami banyak sekali kemajuan dan pengembangan pada masa kehancuran dan zaman kuno. Selama jutaan tahun terakhir, sekte-sekte suci ini mampu melakukan apapun yang mereka inginkan di alam semesta. Mereka menghancurkan banyak planet, serta banyak sekte dan negara. Mereka merampas banyak teknik kultivasi. Mereka tidak hanya mempraktikkannya sendiri, tetapi juga mewariskannya kepada murid-murid mereka. Hasilnya, murid-murid mereka menjadi semakin kuat melalui kultivasi diri. Li Qingshan sangat puas dengan kondisinya saat ini. Ia merasa lega karena tidak melawan saintes bulan cerah, saintes putra gravitasi, saintes tiga warna, dan yang lainnya tadi. Jika ia melawan, kedua belah pihak pasti sudah terluka parah sekarang, dan Li Qingshan pasti akan mati ketika Dewa Darah muncul kembali. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Karena Li Lifeng terluka parah, Dewa Darah, Dewi Bulan Cerah, Putra Dewa Gravitasi, dan yang lainnya ingin menangkap Li Lifeng, sehingga mereka dapat membunuhnya dan mencuri pedang Dewa Petir miliknya. Orang-orang ini sekarang sedang bertarung satu sama lain, ketika mereka berdua sudah kelelahan, barulah Li Qingfeng bisa keluar dan mengambil keuntungan dari pertarungan mereka. Ketika saat itu tiba, Li Qingfeng akan bangkit dan membunuh mereka semua. Keke. Li Qingfeng tampak pucat, ia membuka mulutnya dan batuk darah lagi. Ia tampak lemah dan berpura-pura mati. King Feng Li adalah aktor yang ulung, jadi yang lain tidak dapat melihat bahwa dia hanya berpura-pura mati. Bab 2232. Dekrit Abadi. Putra suci gravitasi memandang Dewa Darah dan tertawa, aku tidak peduli siapa kau. Sekarang kau berada di bawah gravitasiku yang 30.000 kali lipat. Kau tidak bisa bergerak sama sekali meskipun kau seorang suci tingkat kesempurnaan. Sang Dewa Darah menjawab dengan nada menghina, kau terlalu bodoh untuk berpikir kau bisa menjebakku dengan gravitasi 30.000 kali lipat. Apa kau tidak tahu akulah yang menciptakan teknik ini sejuta tahun yang lalu? Sang Dewa Darah mengarahkan jari telunjuk kanannya 90 derajat ke arah timur dari teknik gravitasi. Teknik gravitasi lenyap pada saat berikutnya, dan kekuatan hitam yang kuat juga lenyap di bawah tanah. Melihat pemandangan yang luar biasa ini, putra suci gravitasi pun memuntahkan darah karena tak percaya. Sebagai putra suci dari sekte suci tingkat kesempurnaan, putra suci gravitasi sangat berpengetahuan setelah membaca semua buku teknik kuno di sekte tersebut. Namun, apa yang terjadi masih di luar imajinasinya. Putra suci gravitasi bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin? Bahkan para tetua di sekte kita pun tak mampu mematahkan teknik gravitasiku. Bagaimana kau bisa? Seseorang dapat mendapati putra suci gravitasi tercengang jika melihatnya pada saat ini. Dewa Darah menatapnya dengan jijik dan menjawab, kau terlalu naif untuk menjebakku dengan teknik gravitasi 30.000 kali lipat. Bahkan gurumu pun bukan tandinganku, apalagi kau. Sang Dewa Darah punya alasan untuk bersikap sombong dan arogan seperti ini. Dia adalah penguasa tertinggi di dunia ini di era alam semesta yang terbengkalai sejuta tahun yang lalu. Dia telah menghancurkan begitu banyak sekte tingkat Sein sehingga dia bahkan tidak ingat jumlahnya. Apakah 8.000 sekte? Atau 9.000? Atau 10.000? Dia telah menghancurkan banyak planet dan para pembudidaya diri. Meskipun dia terluka parah dan kehilangan banyak kekuatan selama 1 juta tahun ini, dia masih terlalu kuat untuk ditahan oleh putra suci gravitasi. Putra suci gravitasi terkejut. Ia tahu betapa hebatnya gurunya. Gurunya sudah setengah langkah abadi, yang sangat dekat untuk mencapai tingkat abadi. Tapi wanita cantik ini bahkan tidak menganggap serius tuannya. Seberapa kuatkah dia? Putra suci gravitasi sangat menyesal telah menyerang Dewa Darah. Wanita ini jelas sedang menuju ke arah Li Qingshan ketika dia menghalangi jalannya. Tidak ada gunanya sama sekali melakukan pengorbanan seperti itu demi King Feng Li. Sang Mahasuci Bulan Cerah dan Sang Mahasuci Tiga Warna juga sangat marah dengan tatapan pucat.
Mereka telah banyak menderita untuk menjebak dan hampir membunuh King Feng Li agar bisa mendapatkan pedang abadi guntur padanya. Namun, Dewa Darah muncul tepat ketika Lily hampir mati, dan tanpa alasan apapun, ia menyerang mereka untuk membawa Lily pergi. Tentu saja, mereka tidak tahan. Meskipun Dewa Darah sangat kuat, Sang Suci Bulan Cerah tidak akan menyerah karena King Feng Li membawa pedang Dewa Petir bersamanya, yang merupakan warisan Dewa Petir di arena Dewa Petir yang jatuh. Hanya setelah mendapatkan pedang abadi guntur dan mempelajari teknik pedangnya, ia dapat mengambil mantra abadi guntur di Istana Abadi Guntur. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Sang Santa Bulan Cerah memandang Putra Suci Gravitasi dan berkata, kita harus mengeluarkan harta dharma terkuat dan menyerang Dewa Darah bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkannya mengambil Li King Feng. Kalau tidak, dia akan mendapatkan pedang Dewa Petir, dan kita akan kehilangan segalanya. Putra Suci Gravitasi, Santo Wanita Tiga Warna, dan Putra Suci Embun Beku semuanya berubah menjadi tegang setelah mendengar kata-kata ini. Mereka tahu bahwa Saintes Bulan Cerah benar. Mereka berhasil melewati Valen Immortal Arena hanya untuk mendapatkan pedang abadi guntur dan warisan Dewa Guntur. Sekarang pedang itu ada di tangan Lily dan begitu dekat dengan mereka. Mereka tidak akan pernah punya kesempatan kedua seperti ini jika mereka menyerah kali ini. Sang Dewa Darah memandang Sang Suci Bulan Cerah dan tertawa dengan nada meremehkan dan arogansi. Dia berkata, Santa Bulan Cerah, kau hanya seorang santo tingkat kesempurnaan. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Tidak ada gunanya bahkan jika kalian semua menyerang bersama. Sang Santa Bulan Cerah menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja aku tahu kami bukan tandinganmu. Tapi guru-guru kami memberi kami harta dharma yang kuat sebelum kami memasuki arena abadi yang jatuh, yang dapat memanggil energi roh mereka ke sini. Bisakah kau mengalahkan para guru kami? Sang Dewa Darah sedikit terkejut, tetapi ia menjawab dengan dingin di saat berikutnya, Santo Bulan Cerah, jangan bohong padaku. Semua gurumu berada di level setengah abadi. Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Sang Santa Bulan Cerah menggelengkan kepalanya dan berkata, kau sudah tidur begitu lama dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dunia para kultivator. Meskipun para guru kami tidak bisa datang langsung, tanda spiritual mereka bisa masuk. Setelah mengucapkan hal itu, Sang Suci Bulan Cerah mengeluarkan dekrit abadi. Itu adalah selembar kertas hijau, dengan pola 5 elemen, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah di atasnya. Kelima unsur tersebut saling merangsang dan menghambat, sehingga menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Dekrit abadi menghancurkan langit dan meretakkan bumi begitu muncul. Semua orang yang berlatih sendiri di sekitarnya terus mundur dengan wajah terkejut dan ketakutan. Tak seorang pun menyangka bahwa Bright Moon Saintes akan membawa dekrit abadi yang amat dahsyat. Saat ini, King Feng Li berada di dalam formasi 5 elemen dengan luka parah. Dia tidak bisa bergerak, tetapi matanya tidak terluka. Dia bisa melihat dekrit abadi dengan jelas. Lily merasakan energi abadi yang kuat darinya, dan bahkan dirinya sendiri terkejut dengan kekuatan ini. King Feng Li memiliki intuisi seorang santo puncak bahwa Santo Bulan Cerah dapat meledakkannya jika dia menyerangnya dengan dekrit abadi ini. Li King Feng berpikir dalam hati, sebagai orang suci dari sekte orang suci tingkat kesempurnaan, Saintes Bulan Cerah dan Saintes Gravitasi benar-benar kuat. Mereka bahkan membawa dekrit tingkat setengah abadi. Saat ini, Lily merasa berpura-pura terluka adalah pilihan yang cerdas. Ia tidak hanya mengeluarkan Dewa Darah, tetapi juga memicu pertarungan antara Saintes Bulan Cerah, Putra Saint Gravitasi, dan Saintes Bulan Cerah. Kalau tidak, jika King Feng Li bertarung sendirian dengan mereka semua akan terluka parah, dan dia bahkan mungkin mati. Lily Qingshan kembali mengeluarkan pedang abadi petir dengan pikirannya. Tentu saja, ia berpura-pura tidak bisa memegang pedang itu. Ia pun jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Pedang abadi guntur jatuh dekat ke tangannya, memancarkan energi abadi 4 warna. King Feng Li sengaja melakukan ini untuk menarik perhatian Dewa Darah, Dewa Bulan Cerah, dan yang lainnya. Seperti dugaan mereka, Bright Moon Saintes, Blood Immortal, dan yang lainnya semua mengalihkan pandangan mereka ke Thunder Immortal Sword dengan penuh semangat di saat berikutnya. Itu adalah pedang dari Thunder Immortal, yang telah menguasai guntur di era alam semesta yang ditinggalkan. Dewa Darah menunjukkan sedikit kegembiraan. Ia melangkah maju dan hendak memasuki formasi. Ia ingin mengambil pedang Dewa Petir dan membunuh Lily secara bersamaan. Sang Santa Bulan Cerah kesal karena Dewa Darah tidak menganggapnya serius bahkan setelah ia mengeluarkan dekrit dewa. Hal itu bagaikan tamparan di wajahnya di depan semua kultivator lainnya. Sang Dewi Bulan Cerah bersenandung dan berkata, Blood Immortal, jangan salahkan aku karena bersikap kejam jika kau meminta kematian. Dia melemparkan dekrit abadi ke dalam kehampaan, lalu menyatukan kedua tangannya dan merapal mantra dari era kehancuran.
Ia menghembuskan beberapa huruf jimat emas, diikuti beberapa huruf jimat hijau, lalu beberapa huruf jimat hitam, putih, dan biru. Kelima jenis skrip jimat ini melambangkan 5 unsur di dunia, dan mereka memasuki dekrit abadi secara berurutan. Bab 2233. Master Sekte Sein 5 Elemen. Sang Dewi Bulan Cerah melemparkan dekrit abadi ke langit. Dekrit itu memancarkan cahaya 5 warna. Cahaya warna-warni itu mengandung energi dari 5 elemen yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah, yang melepaskan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan penekanan akhirnya membentuk wujud manusia, bayangan raksasa seorang pria parubaya. Dia berdiri di tanah dan hampir menyentuh langit. Pria parubaya itu diam saja, hanya menatap arena abadi yang jatuh dalam diam. Meski begitu, ia sudah menciptakan tekanan besar di dalam arena abadi yang jatuh. Semua binatang guntur, tanaman, dan setan berlutut dan tidak berani bergerak, karena mereka semua merasakan kekuatan pria parubaya ini. Para kultivator di sekitarnya semuanya mundur, kecuali sang saintes bulan cerah. Beberapa kultivator tingkat rendah bahkan menunduk dan tidak berani mengangkat kepala. Sungguh tak terduga, saintes bulan cerah memanggil seuntai jiwa Tian Xingming. Benar. Tian Xingming adalah guru dari Sekte Suci 5 Elemen. Konon dia telah mencapai setengah langkah keabadian dan sekarang sedang memasuki alam abadi. Blood Immortal sedang dalam bahaya sekarang. Tian Xingming sangat kuat. Meskipun itu hanya tanda spiritualnya, itu masih bisa dengan mudah mengalahkan Blood Immortal. Para pembudidaya mandiri di sekitarnya semuanya mengobrol dengan penuh semangat. Mereka semua datang bersama saintes bulan cerah, putra Sein gravitasi, saintes 3 warna, dan putra Sein Frost, jadi mereka punya perasaan baik terhadap sekte-sekte suci tersebut. Para kultivator di sekitarnya tidak menyukai Blood Immortal. Beberapa bahkan membencinya. Mereka bisa merasakan aura pembunuh jahat dari Blood Immortal, yang membuat mereka sedikit tidak nyaman. Mereka juga bisa dengan mudah menyadari bahwa Blood Immortal telah membunuh banyak orang. Dewa Darah pun berhenti. Ia berbalik dan menatap dingin ke arah Tian Xingming yang melayang di langit. Dia merasa Tian Xingming merupakan ancaman baginya dan mungkin bisa menyakitinya. Dewa Darah memandang Tian Xingming dan berkata, "Kau hanyalah sepotong tanda spiritual. Apa kau benar-benar ingin menghentikanku?" Tian Xingming tersenyum dan meliriknya, lalu berkata, "Kukira kau mati di era kehancuran sejuta tahun yang lalu. Aku tidak menyangka kau bisa selamat. Tapi kau telah kehilangan terlalu banyak kekuatan dan berubah dari seorang abadi menjadi seorang suci tingkat kesempurnaan. Serangan setengah abadiku pasti bisa melukaimu." Mendengar perkataan Tian Xingming, saintes bulan cerah, putra Sein gravitasi, saintes 3 warna dan putra Sein Frost semuanya menjadi gembira. Mereka sangat senang. Jika Tian Xingming bisa mengalahkan Dewa Darah, mereka bisa menangkap Lili dan merebut pedang Dewa Petir darinya. King Fengli tergeletak di tanah dan sedikit terkejut saat melihat ini dari kejauhan. Dia tidak menyangka kalau saintes bulan cerah akan membawa dekrit abadi dan bisa memanggil seutas tanda spiritual milik Master Sekte Sein 5 Elemen bersamanya. Bahkan King Fengli merasa takut dengan tanda spiritual ini, apalagi Dewa Darah. Jika ini adalah era kehancuran, Dewa Darah tidak akan pernah takut pada Tian Xingming. Namun, saat ini situasinya berbeda. Ia terluka parah di lubang hitam dan selamat dari serangan Li Qingfeng, semua itu berkat keberuntungan. Dewa Darah bersenandung dan berkata, "Tian Xingming, aku bahkan tidak takut padamu sejuta tahun yang lalu. Aku hampir menghancurkan Sekte Suci 5 Elemenmu sepenuhnya. Sekarang kau datang dengan kesombonganmu hanya karena aku terluka. Baiklah, aku akan menunjukkan kekuatanku padamu." Sang Dewa Darah tertindas di jurang laut darah selama sejuta tahun. Ia disiksa selama bertahun-tahun di neraka dan telah lama meninggalkan kemanusiaannya. Yang diinginkannya hanyalah membunuh, melampiaskan amarahnya dengan membunuh setiap musuh atau bahkan kenalannya. Pada saat ini, Tian Xingming adalah musuh terbesarnya. Tian Xingming tak berkata apa-apa lagi saat melihat Blood Immortal begitu keras kepala. Ia mengayunkan tangannya dan membentuk telapak tangan esensi vital seluas 10 juta kaki. Itu adalah esensi vital yang hanya bisa dihasilkan oleh para master tingkat setengah abadi. Tidak ada kultivator diri lainnya yang mampu membuatnya. Ketika telapak esensi vital seluas 10 juta kaki itu muncul, ruang dan waktu terkunci. Segalanya tampak terhenti. Banyak orang yang berkultivasi sendiri menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak sama sekali, yang membuat mereka ketakutan. Namun mereka merasa lega setelah menyadari bahwa Tian Xingming lah yang mengunci waktu dan ruang karena mereka tahu Tian Xingming tidak akan membunuh mereka. Tangan Tian Xingming bergerak cepat bagaikan kilat dan seketika berada di atas kepala Blood Immortal. Sang Dewa Darah tidak menunjukkan rasa rendah diri dan mengayunkan telapak tangannya juga. Telapak tangannya menghantam telapak tangan Tian Xingming. Teknik telapak tangan mereka berdua berada di level abadi.
Mereka menciptakan suara-suara keras dan meledakkan lubang besar di langit dan bumi saat bertabrakan. Lubang besar itu bagaikan lubang hitam di alam semesta. Bahkan, ruang angkasa hancur berkeping-keping, dan makhluk-makhluk jahat menjerit-jerit mengerikan dari ruang angkasa yang tak dikenal. Orang-orang di sekitar terus melangkah mundur dengan ketakutan di mata mereka. Mereka memperhatikan bahwa Tian Xingming dan Blood Immortal telah membuka gerbang ke dunia lain, tetapi makhluk jahat di dunia itu tidak berani keluar karena takut kepada Tian Xingming dan Blood Immortal. Dong-dong. Sang saintes bulan cerah, putra Saint gravitasi, saintes tiga warna, dan putra Saint Frost semuanya mundur. Mereka tak mampu menahan kekuatan kedua makhluk setengah abadi itu. Mereka terhempas oleh energi itu dan jatuh ke tanah. Meskipun Blood Immortal tidak memiliki kekuatan setengah abadi, tekniknya sangat kuat. Teknik ini berasal dari klan darah sejuta tahun yang lalu, dengan energi Dao di dalamnya, dan mampu menyerap energi abadi di arena abadi jatuh. Setiap serangan dalam pertempuran antara Blood Immortal dan Tian Xingming dapat menghancurkan langit dan bumi. Retakan muncul di langit. Tampak seperti lubang hitam tanpa dasar dan bahkan menutupi cahaya matahari. Beberapa kultivator tingkat rendah dan binatang guntur langsung meledak menjadi kabut darah karena kekuatan itu. Mereka kurang beruntung karena harus tetap sedekat itu. Mereka sama sekali tidak mampu menahan kekuatannya. Aturan Dao dan naskah jimat ketertiban bersinar di langit, seakan-akan akan meledak di saat berikutnya. Pada akhirnya, seberkas cahaya 5 warna tiba-tiba muncul di Fallen Immortal Arena. Cahaya 5 warna ini bahkan lebih kuat daripada cahaya 4 warna pedang abadi guntur. Bahkan langit dan bumi pun tak mampu menahan kekuatannya. Cahaya 5 warna membentuk tabir cahaya pertahanan raksasa dan memblokir serangan dari Blood Immortal dan Tian Xingming. Bab 2234. Kristal guntur tingkat abadi. Meskipun King Fengli berada di dalam susunan 5 elemen, dia juga memperhatikan cahaya 5 warna di luar di Fallen Immortal Arena. Dia merasakan energi abadi di dalam cahaya, yang merupakan energi abadi yang autentik, bukan kekuatan setengah abadi. King Fengli merasa bahwa cahaya 5 warna ini lebih kuat daripada cahaya dari pedang abadi guntur miliknya. Dia tahu itu mantra larangan dari alam semesta era kehancuran yang dirapalkan oleh Thunder Immortal, pemilik Fallen Immortal Arena sebelumnya. Mantra itu akan diaktifkan untuk melindungi ruang ini dari kehancuran saat serangan makhluk setengah abadi terjadi. King Fengli mengoperasikan Heavenly Immortal Chen dan mengirimkan energi abadinya untuk menyerap cahaya 5 warna. Dia sangat gembira pada saat berikutnya, karena dia menyadari dia bahkan dapat memasukkan cahaya 5 warna ke dalam tubuhnya. Berbeda dengan energi abadi, petir 3 warna, atau petir 4 warna yang pernah ditemui Lily, energi abadi ini adalah cahaya 5 warna. Pancaran 5 warna jelas merupakan energi abadi murni, dengan kekuatan abadi yang luar biasa di dalamnya. Hal ini membantu Lily memulihkan lukanya secara instan. Lily telah pulih sepenuhnya dan bisa bergerak bebas seperti orang lain. Namun, ia tidak berdiri. Ia malah terus berbaring di tanah dan bahkan mengolesi darah di wajah dan tubuhnya untuk berpura-pura terluka. Jika Lily Qingshan berdiri saat ini, dia pasti akan ditangkap oleh Dewa Darah atau Tian Xingming. Lebih baik biarkan mereka bertarung dulu, baru dia bisa muncul dan membalikkan keadaan. Orang-orang di sekitar menyaksikan pertarungan antara Dewa Darah dan Tian Xingming. Tak seorang pun menyadari bahwa Li Qingfeng telah pulih dan sedang memperhatikan mereka. Tian Xingming dan Blood Immortal masih bertarung di langit. Mereka terkunci dalam pertempuran, menghancurkan satu demi satu retakan di langit. Namun, retakan itu pulih dengan cepat kali ini berkat cahaya 5 warna. Cahaya 5 warna mengandung energi abadi yang agung dan membatasi serangan mereka. Akhirnya, Tian Xingming dan Blood Immortal hanya bisa menggunakan teknik bertarung mereka, karena serangan mantra mereka semua tertahan. Mereka berdua mengeluarkan alat rahasia mereka, saling menusuk dan menusuk, yang mana setiap serangan menimbulkan luka di tubuh mereka. Tak lama kemudian, Tian Xingming dan Blood Immortal sama-sama terluka parah. Namun, Tian Xingming hanyalah tanda spiritual di sini, jadi ia tidak akan berdarah. Sebaliknya, lubang hitam muncul di lukanya, yang berarti energi spiritualnya terluka parah. Di sisi lain, darah abadi berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Ia juga terluka parah. Blood Immortal berubah menjadi muram dengan ekspresi dingin. Dia tidak menyangka akan dihajar habis-habisan oleh Li Qingfeng di lubang hitam. Setelah memulihkan kekuatannya, dia berhasil mencapai arena abadi jatuh, tetapi dilukai lagi oleh Tian Xingming, yang membuatnya sangat marah. Dewa Darah memandang Tian Xingming dan berkata, "Kau yang memintanya. Aku berencana menggunakan harta ini pada Li Qingfeng. Karena kau begitu agresif, aku akan menggunakannya padamu." Blood Immortal mengeluarkan kristal guntur 5 warna dari cincin interspatialnya. Semua orang di sekitar terkejut seolah-olah melihat hantu ketika melihat kristal guntur ini.
Cahaya 5 warna bersinar di atas kristal bersama dengan petir 5 warna. Bahkan pohon petir hanya memiliki petir 4 warna. Petir 5 warna jelas merupakan harta karun tertinggi di arena abadi jatuh. Tian Xingming juga terkejut setelah melihat kristal guntur 5 warna dan merasakan kekuatan di dalamnya. Ia memikirkan satu kemungkinan, yang membuatnya sedikit takut. Tian Xingming berubah tegas dan berkata, darah abadi, mungkinkah itu kristal guntur abadi yang terkondensasi dari inti abadi guntur abadi setelah kematiannya? Kau benar-benar mendapatkannya. Blood Immortal mengangguk dan berkata, lumayan, persepsimu. Ya, ini satu-satunya kristal abadi yang dipadatkan dari inti abadi Thunder Immortal. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka bersamanya. Tian Xingming tiba-tiba ketakutan. Ia tidak setakut ini ketika menyadari darah abadi berasal dari klan darah sejuta tahun yang lalu. Namun, kristal abadi itu benar-benar membuatnya takut. Sejuta tahun yang lalu, Thunder Immortal adalah penguasa abadi tertinggi di alam semesta. Ia telah menaklukkan seluruh alam semesta dengan kekuatannya, memerintah banyak orang suci dan dewa. Kemudian dia mati di Fallen Immortal Arena, dan Immortal Nukleusnya berubah menjadi kristal guntur. Kristal petir ini sangat kuat. Ia merupakan esensi dari keabadian dan dapat menghasilkan serangan tingkat keabadian sekali serang. Tak seorang pun dapat menahannya kecuali ia mencapai tingkat keabadian atau lebih tinggi. Tanda spiritual Tian Xingming hanya pada tingkat setengah abadi dan tentu saja tidak dapat menahan serangan. Semua pembudidaya diri di sekitarnya berbalik dan melarikan diri setelah melihat ini. Bahkan Bright Moon Scientist, Gravity Saint Sun, Tricolored Scientist dan Frost Saint Sun juga mulai berlari. Sang Santa Bulan Cerah tak punya waktu untuk peduli pada tuannya. Yang ia inginkan hanyalah melarikan diri dan bertahan hidup. Ledakan kristal guntur tingkat abadi tentu saja akan menghancurkan seluruh gunung guntur kegelapan. Tian Xingming juga ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa. Tanda spiritualnya dikunci oleh darah abadi. Blood Immortal tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba melemparkan kristal guntur tingkat abadi. Ia menembus kehampaan, menghancurkan semua yang dilaluinya, dan mendarat di sebelah Tian Xingming. Tian Xingming sangat terkejut. Ia menyalurkan tabir cahaya pertahanan dan ingin memblokir ledakan itu dengan energi spiritualnya. Namun, upayanya sia-sia. Kristal petir tingkat abadi menimbulkan suara memekakkan telinga seakan-akan merobek dunia, dan seketika menghancurkan tabir cahaya pertahanan Tian Xingming. Kemudian kristal guntur tingkat abadi itu meledak ke arah tubuh spiritualnya dan menimbulkan suara yang sangat keras. Para kultivator yang tidak dapat melarikan diri semuanya hancur menjadi lumpur daging. Hanya mereka yang berlari cepat yang selamat, seperti Bright Moon Scientist, Gravity Saint Sun, dan Frost Saint Sun. King Feng Li buru-buru keluar dari formasi 5 elemen pada saat kritis, lalu dia melarikan diri bersama Saintes Linglong, Saintes Kayu Jernih, Saintes Laut Darah, dan anak anjing hitam. Namun gelombang ledakan itu menangkap mereka. Tuan, aku akan membantumu. Buaya abadi guntur berteriak di saat genting. Buaya abadi petir bersembunyi atas perintah Lili Qingshan. Ia berniat menyerang Dewa Darah sesuai rencana. Namun, King Feng Li tidak menyangka bahwa Blood Immortal benar-benar mengeluarkan Thunder Crystal tingkat keabadiannya untuk melawan dekrit abadi milik Bright Moon Scientist dan membunuh tanda spiritual Tian Xingming. Gemuruh. Buaya abadi petir berdiri di depan Lili dan memblokir sebagian besar energi ledakan untuknya. Tubuhnya meledak dan hancur berkeping-keping. Buaya abadi, teriak King Feng Li kesakitan. Ia mati untuk menyelamatkan King Feng Li. Meskipun buaya abadi petir belum lama menjadi binatang perang milik King Feng Li, ia menunjukkan kesetiaan yang besar kepadanya. Bab 2235. Kedua sisi terluka parah. Meskipun buaya abadi guntur kehilangan nyawanya karena menyelamatkan King Feng Li, masih ada terlalu banyak kekuatan dari kristal guntur tingkat abadi, dan sebagian masih menyerbu ke arah King Feng Li. King Feng Li menahan kesediaannya dan memutar pergelangan tangannya, mengayunkan pedang abadi guntur ke depan, menyemburkan seberkas cahaya. Cahaya itu penuh dengan naskah jimat abadi, memancarkan cahaya 5 warna dengan aturan dao besar yang bergema di sekitarnya. Energi pedang 4 warna dari pedang abadi guntur sangat kuat. Energi itu menciptakan tabir cahaya pertahanan yang kuat dan menghalangi cahaya 5 warna. Pedang abadi guntur di tangan Lili dan kristal guntur tingkat abadi keduanya milik Dewa Guntur di alam semesta era kehancuran. Jadi, cahaya 5 warna itu tidak menyerang Lili dengan kekuatan penuhnya. Bagus. Pedang abadi petir menghentikannya. Li Qingshan merasa lega. Dia melindungi orang suci Laut Darah, orang suci Linglong, dan yang lainnya dengan baik. Mereka pun tidak terluka. Wanita suci Linglong menatap King Feng Li dengan semburat kekaguman di wajahnya yang memerah. Wanita suci Linglong memiliki intuisi yang tajam. Ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan pedang abadi petir di tangan Lili.
Pedang itu adalah pedang milik Dewa Petir dari alam semesta era kehancuran dan salah satu dari 3 harta karun tertingginya, yang sangat kuat. Banyak putra dan putri suci dari sekte-sekte suci datang ke arena abadi jatuh untuk mendapatkan warisan Dewa Petir. Namun, tak satu pun dari mereka yang mendapatkannya, kecuali Lily. Anak anjing hitam berjalan ke samping Lily Qingshan dan menariknya dengan kaki depannya, sambil berkata dengan suara rendah, "Aku merasakan napas ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun di sekitar sini." Lily Qingfeng menoleh dengan gembira dan berkata, "Pastikan ke arah mana mereka berada. Aku akan mencari mereka." Black Puppy mengendus dan mengirimkan skrip jimat hitam, yang menyebar setelah melayang di udara. Beberapa menit kemudian, King Feng Li menemukan ular pemakan langit berada 10 km di utara mereka. Li King Feng sangat gembira dan berkata, "Aku akan membentuk tabir cahaya pertahanan dengan pedang abadi guntur dan membawamu ke ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun. Kita tidak boleh membiarkan mereka terluka." Tian Xingming dan Blood Immortal masih bertarung di langit. Kristal petir tingkat abadi terus meledak dan bahkan menghancurkan pohon petir. Bahkan Gunung Dark Thunder, punggungan setinggi 500.000 meter, runtuh dengan bebatuan raksasa berjatuhan. King Feng Li memimpin sisanya mundur ke arah tikus pencari harta karun dan ular pemakan langit. Setelah beberapa saat, mereka sampai di depan sebuah gua. Gua itu tersembunyi, tetapi Black Puppy tetap menemukannya dengan kekuatan supernya. Ada arai surreal di luar gua. Arai itu dibuat oleh Blood Immortal untuk mencegah orang lain menyelamatkan ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun. King Feng Li sangat mengenal susunan itu dan langsung melihatnya melalui kewaskitaannya. Kemudian, ia menyalurkan darah naga dan mengulurkan tulang naga di tangan kanannya. Ia menunjuk sedikit ke depan dan menghancurkan susunan itu. King Feng Li memimpin yang lain masuk tetapi sedikit terkejut pada saat berikutnya. Ia mendapati ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun keduanya terikat di batu dengan luka di tubuh mereka dan tidak dapat bergerak. Ular pemakan langit gembira melihat Li King Feng, dan berkata, "Akhirnya kau datang juga. Aku sudah lapar." Si anak anjing hitam menghampiri ular pemakan langit dan ingin melepaskan tali pengikat iblis. Namun, ia tak berhasil. Blood Immortal membuat tali pengikat iblis ini dari harta dharma tingkat setengah abadi. Tali ini tidak bisa dipatahkan kecuali mencapai tingkat abadi. Li Qingshan tersenyum dan berkata, "Puppy, minggir. Aku akan menghancurkannya dengan pedang abadi petir." Ular pemakan langit tampak sedikit terkejut ketika melihat pedang abadi guntur di tangan Lily, dan berkata, "Hebat, kau mendapatkan pedang abadi guntur. Itu adalah salah satu dari 3 harta karun tertinggi di arena abadi jatuh." Lily mengangguk dan berkata, "Baik. Diamlah, aku akan mengeluarkanmu." King Feng Li memutar pergelangan tangannya dan mengoperasikan energi abadinya. Energi abadi itu masuk ke dalam pedang abadi guntur. Kemudian, pedang itu menebas ke depan dengan semburan energi pedang 4 warna. Ia memotong tali pengikat iblis dan langsung memutuskannya. Kemudian, King Feng Li pun memotong tali pada tikus pencari harta karun. Kedua binatang iblis itu keluar, dan keduanya menatap King Feng Li dengan penuh rasa terima kasih. Mereka terjebak di dalam gua dan disiksa oleh Blood Immortal sekian lama, dan mereka sangat gembira akhirnya bisa keluar. Ular pemakan langit berkata dengan penuh kebencian, "King Feng Li, kita harus menemukan Dewa Darah dan menghajarnya. Dia telah menyiksa tikus pencari harta karun dan aku." Tikus pencari harta karun mengangguk di sampingnya. Ia jelas setuju dengan ular pemakan langit dan ingin Dewa Darah terkutuk itu menderita. Sejak King Feng Li datang, mereka tentu ingin agar tuan mereka membalas dendam untuk mereka. Li Qingshan berkata, "Kita akan menunggu sebentar di dalam gua. Lalu kita akan keluar dan menghadapi Dewa Darah. Dia sekarang sedang bertarung dengan Tian Xingming. Mereka mungkin telah menghancurkan seluruh gunung guntur gelap." Lily memimpin yang lain ke gerbang gua dan melihat keluar. Seperti dugaannya, gunung guntur gelap setinggi 500.000 meter itu sudah tidak ada lagi. Yang tertinggal di tanah hanyalah lubang raksasa berukuran jutaan kaki. Itu seperti lembah yang sangat luas, menjulang hingga jutaan kaki jauhnya, memperlihatkan kekuatan kristal petir yang tingkatnya abadi. Di arah lain, tanda spiritual Tian Xingming hancur. Diledakkan oleh kristal petir tingkat abadi. Meski dia telah membunuh tanda spiritual Tian Xingming, Blood Immortal tidak berada dalam situasi yang lebih baik. Ia juga terkejut oleh energi mengerikan itu dan jatuh ke tanah. Sebuah lubang besar muncul di dadanya, darah mengucur deras. Ia mematahkan banyak tulang rusuknya dan hanya bisa terbaring di tanah dengan wajah pucat. King Feng Li hendak melangkah keluar, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Dengan kewaskitaannya, dia melihat Bright Moon Scientist, Gravity Saint Sun, Tricolored Scientist dan Frost Saint Sun sedang bersiap untuk menyerang. Mereka memperhatikan situasi Blood Immortal dan ingin memberinya serangan terakhir.
Seperti yang diduga, Saintes Bulan Cerah, Putra Sein Gravitasi, Saintes Tiga Warna, dan Putra Sein Frost berlari dari jauh pada saat berikutnya. Mereka berjalan mendekati Blood Immortal dengan hati-hati, memegang harta dharma mereka, dan menunjukkan niat membunuh setelah memastikan cedera Blood Immortal. Saintes Bulan Cerah berkata, "Darah abadi, kau wanita sialan. Kau memaksaku untuk mengeluarkan dekrit abadi dan membunuh tanda spiritual tuanku." Blood Immortal membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, ia malah memuntahkan seteguk darah lagi. Jelas, ia terluka parah. Dewa Darah berusaha keras menyembuhkan luka-lukanya dengan kekuatan batinnya, sambil berkata, "Nona Bulan Cerah, apakah kau akan memanfaatkan lukaku dan membunuhku sekarang?" Saintes Bulan Cerah menyeringai dan berkata, "Para pemenanglah yang menulis sejarah. Dari sudut pandangku, kau adalah iblis milik neraka." Bab 2236. Menonton dengan aman saat orang lain bertarung. Lili tetap berada di suatu tempat tak jauh dari pertarungan dan terus menggunakan clairvoyance-nya. Ia mengamati kondisi terkini Saintes Bulan Cerah, Saintes Putra Gravitasi, Saintes Tiga Warna, Saintes Putra Frost, dan Dewa Darah. Dia tahu bahwa Gunung Guntur Gelap telah hancur, dan pohon guntur juga menghilang, yang meninggalkan lubang besar di tanah. Ketiga petir tiga warna dan petir empat warna lenyap, dan mereka menjadi satu-satunya makhluk hidup yang tersisa. Lili tahu bahwa orang-orang di depannya adalah musuhnya, tetapi dia tidak keluar. Ini karena Saintes Bulan Cerah dan Dewa Darah mungkin mengira Lili telah mati saat ledakan terakhir. Tak seorang pun tahu bahwa King Fengli tidak mati, ia justru mengamati mereka dari jauh. Ular pemakan langit menghampiri Lili dan berkata, "Kita harus menangkap Dewa Darah, dan memberinya pelajaran yang berat nanti. Kita harus memukulnya, agar sekujur tubuhnya penuh benjolan. Kita tidak bisa membiarkannya mati semudah itu." Tikus pencari harta karun juga mengangguk ke samping dan berkata, "Tuan, kau harus memberi darah abadi pelajaran yang berat nanti, dan biarkan dia mati kesakitan. Saat aku dan ular pemakan langit ditangkap olehnya, kami sangat menderita." Li Qingfeng mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Dewa Darah tidak akan mati semudah itu. Dia bahkan akan melawan Saintes Bulan Cerah dan yang lainnya. Kedua belah pihak pada akhirnya akan kelelahan, jadi pihak lain tidak akan bisa membunuh Dewa Darah. Saat itu, inilah kesempatanku untuk bersinar." Meskipun Blood Immortal adalah musuh King Fengli, dan King Fengli sangat ingin membunuhnya, dia tetap mengagumi kekuatan Blood Immortal. Blood Immortal adalah penguasa klan darah sejuta tahun yang lalu. Dia benar-benar ahli di tingkat keabadian. Meskipun Blood Immortal diturunkan ke Saint Realm sempurna, semua teknik yang ia praktikkan sebelumnya berada di level Immortal. Oleh karena itu, setiap serangannya mampu menghancurkan langit, tanah, dan planet. Kalau saja mereka tidak berada di Valen Immortal Arena melainkan di Crimson Fire Continent, maka dunia sudah hancur berkali-kali. Saintes Bulan Cerah, Saintes Putra Gravitasi, Saintes Tiga Warna, dan Saintes Putra Frost semuanya berdiri di lubang raksasa dan mengeluarkan harta dharma mereka. Mereka kemudian memanipulasi esensi vital dalam tubuh mereka dan menyerang Blood Immortal dengan sekuat tenaga. Mereka semua ingin membunuh Blood Immortal. Blood Immortal menyeringai, wajahnya tampak pucat, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, tetapi dia tidak mencoba menyekanya. Blood Immortal langsung mengayunkan tangannya, yang kemudian berubah menjadi tangan raksasa surgawi, dan menghantam harta dharma. Suaranya memekakkan telinga, dan seluruh ruang meledak. Detik berikutnya, Blood Immortal melayang di udara dan jatuh tersungkur ke tanah. Beberapa tulangnya patah, darah mengucur deras dari tubuhnya, dan ia tampak sakit. Di sisi lain, Saintes Bulan Cerah, Saintes Putra Gravitasi, Saintes Tiga Warna, dan Saintes Putra Frost juga tidak bersenang-senang. Mereka semua mundur karena pertemuan terakhir. Beberapa tubuh kultivator otodidak meledak karena mereka terlalu lemah. Saintes Bulan Cerah berkata, "Meskipun Blood Immortal sedang sekarat sekarang, dia masih kuat. Berhentilah menyimpan kartu asma sekarang, gunakan saja." Saintes Bulan Cerah adalah satu-satunya yang menggunakan dekrit abadi sekarang, yang merupakan harta dharma terkuatnya. Putra Santo Gravitasi, Santo Wanita Tiga Warna, dan Putra Santo Embun Beku juga membawa harta dharma yang menakjubkan, tetapi tampaknya mereka tidak menggunakannya. Bright Moon Saintes memaksa mereka untuk menggunakan harta dharma terkuat mereka sekarang, karena setelah membunuh Blood Immortal dengan seluruh kekuatan mereka, Gravity Saint Sun, Tricolored Saintes, Frost Saint Sun mungkin akan mengejar Bright Moon Saintes jika mereka tidak menggunakan kartu truf mereka. Ini karena semua orang ingin mendapatkan warisan abadi Guntur di arena abadi jatuh. Warisan itu berada di area tengah, tempat Istana Guntur ke-8 dibangun. Konon, mantra abadi Guntur ada di istana itu, dan itu adalah teknik tingkat abadi, jadi sangat kuat.
Semua orang memasuki Valen Immortal Arena dengan tujuan akhir untuk memperoleh Thunder Immortal Chain, Thunder Immortal Sword, dan Thunder Immortal Inheritance. Putra Suci Gravitasi memandang saintes bulan cerah dan berkata, "Baiklah, aku akan menggunakan kartu Trufkul sekarang dan membunuh Dewa Darah." Gravity Saint-San memanipulasi pikirannya, dan mengeluarkan kertas hitam dari cincin interspatialnya. Kertas hitam ini panjangnya sekitar 20 cm dan lebarnya sekitar 20 cm. Ia melemparkan kertas itu ke kehampaan, dan kertas itu memancarkan sinar hitam, yang mengandung kekuatan misterius. Tulisan segel hitam itu bagaikan kecebong. Ia terus berputar dan memasuki kertas hitam dari atas, membuat kertas hitam itu menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menggetarkan langit dan bumi. Pada saat berikutnya, seorang tetua bertubuh tinggi keluar dari kertas hitam. Sang penatua penuh dengan kekuatan. Meskipun sudah tua, tidak ada tanda-tanda penuaan yang terlihat dari tubuhnya. Kekuatan dan energi yang biasanya dimiliki pria muda justru terpancar dari tubuhnya. Dia sangat tinggi, dan dia tidak kalah cekatan dibandingkan seorang pemuda. Dia berdiri di kehampaan. Matanya sebesar lonceng, terang, dan tajam. Matanya juga memancarkan energi setengah abadi, yang membuat orang lain merasa takut. "Salam, tetua senior," putra suci gravitasi buru-buru berlutut ke tanah dan berkata dengan hormat. Tetua yang kuat ini memang tetua senior dari Gravity Saint Sect, tetua Skyrock. Tetua Batu Langit memiliki kedudukan sosial yang tinggi di Sekte Saint Gravitasi, dan hanya Master Sekte yang lebih penting daripadanya. Tetua Batu Langit juga merupakan seorang master yang sangat terkenal di antara semua Sekte Saint Universal. Ia berada di peringkat 100 teratas dalam daftar setengah abadi. Semua kultivator lainnya mengubah raut wajah mereka setelah melihat Skyrock Elder. Beberapa bahkan berlutut. Mata mereka penuh kekaguman karena mereka baru saja mendapat kesempatan lagi untuk melihat seorang master di tingkat setengah abadi. Tetua Batu Langit sama seperti master sekte dari Sekte 5 Elemen, ia memang seorang setengah abadi yang kuat dan terkenal. Penatua Batu Langit mengamati sekelilingnya dengan mata seukuran loncengnya. Dalam sekejap, ia berhasil memahami situasi terkini. Penatua Batu Langit memandang Dewa Darah dan berkata dengan dingin, "Dewa Darah, sebagai penguasa klan darah, kau ditikam oleh Raja Abadi dengan tombak Dewa Surgawi, tapi kau masih hidup sekarang." Wajah kemerahan Blood Immortal berubah dan berkata, "Penatua Batu Langit, brengsek. Kau diam-diam menyerangku saat aku terluka, tapi aku tidak ditakdirkan mati. Aku tidak menyangka kau masih hidup setelah 1.000.000 tahun. Jalannya benar-benar sempit untuk musuh, kita bertemu lagi." Para kultivator lainnya yang mendengar ini semua menjadi terkejut dan tercengang. Mereka tidak menyangka Blood Immortal dan Sky Elder saling kenal sejak 1.000.000 tahun lalu, dan dari percakapan mereka, sepertinya mereka menyimpan dendam yang cukup serius satu sama lain. Blood Immortal dan Skyrock Elder telah saling bertarung sejak era Desolation. Mereka telah bertempur selama jutaan tahun, sehingga mereka sangat bermusuhan. Meski wajah Blood Immortal pucat dan darah mengalir keluar dari mulutnya, dia berjuang dan berhasil bangun. Ia tahu ia tak boleh meninggalkan kesan lemah di hadapan pria ini. Ia harus melawan pria ini sampai akhir, dan hanya satu dari mereka yang bisa hidup. Blood Immortal tahu bahwa Penatua Skyrock sangat kuat. Jika dia dalam kondisi terbaiknya, dia pasti bisa membunuh Penatua Skyrock. Namun, ia telah menghabiskan seluruh energinya setelah begitu banyak pertarungan sengit tadi. Ia tidak mampu lagi melawan Penatua Skyrock dengan kekuatan fisiknya. Ia harus menggunakan harta karun pamungkasnya sekarang jika ingin menang. Li Qingfeng berdiri tak jauh dari sana, menyaksikan kedua harimau itu bertarung. Kedua harimau itu memang tetua Batu Langit dan Dewa Darah. Bab 2237. Kristal Guntur Tingkat Abadi. Sang Dewa Darah memanipulasi pikirannya, dan mengeluarkan kristal petir tingkat abadi lainnya dari cincin interspatialnya sementara skrip segel tingkat abadi berkedip. Ketika melihat kristal petir tingkat abadi ini, raut wajah para kultivator lainnya berubah drastis, beberapa bahkan mengumpat keras. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Blood Immortal baru saja mengeluarkan Thunder Crystal tingkat abadi milik Thunder Immortal, tapi dia baru saja mengeluarkan satu lagi. Berapa banyak Thunder Crystal yang dia miliki? Kristal petir yang kita lihat sekarang bukan peninggalan petir abadi setelah dia meninggal, melainkan pasti milik orang lain. Kau benar. Sejak 1.000.000 tahun yang lalu, nama arena abadi yang jatuh sebenarnya adalah Gunung Abadi Guntur. Saat itu, bukan hanya abadi Guntur yang ada, ia juga memiliki 4 jenderal abadi bersamanya. Setiap jenderal adalah master di tingkat abadi. Beberapa kultivator yang lebih cerdas mengenali kristal petir tingkat keabadian di tangan Blood Immortal, dan wajah mereka berubah drastis karena ketakutan. Ini karena meskipun kristal Guntur tingkat abadi ini bukan milik Dewa Guntur, kristal itu milik salah satu jenderal abadinya.
Oleh karena itu, kristal guntur itu sangat kuat. Kalau sampai meledak, dampaknya pasti tidak akan lebih kecil dari yang sebelumnya. Pasti akan menghancurkan segalanya dalam radius 100.000 kilometer. Gunung guntur gelap yang tingginya 500.000 meter baru saja menjadi abu dan lenyap sepenuhnya dari dunia. Para kultivator itu semua buru-buru membalikkan badan dan melarikan diri ke suatu tempat yang jauh. Saat itu, ketakutan muncul di mata mereka, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka berharap dilahirkan dengan dua kaki lagi agar bisa berlari lebih cepat. Saintes bulan cerah, putra Saint gravitasi, saintes tiga warna, putra Saint Frost dan yang lainnya juga berbalik dan mencoba melarikan diri. Mereka baru saja menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Blood Immortal telah melenyapkan Master Sekte dari tanda spiritual Sekte 5 Elemen dengan ledakan yang disebabkan oleh kristal guntur tingkat abadi milik Thunder Immortal. Sekarang Blood Immortal telah mengeluarkan kristal guntur tingkat abadi lainnya milik seorang jenderal abadi, yang berarti Penatua Skyrock mungkin dalam bahaya sekarang. Seperti yang diduga, wajah tetua batu langit berubah drastis sesaat kemudian. Ia merasakan aura mengerikan dari kristal petir tingkat abadi milik Dewa Darah, yang pasti bisa membunuhnya. Tetua batu langit tak ragu. Ia mengulurkan kedua tangannya dan merobek kehampaan. Ia ingin melarikan diri melalui kehampaan itu. Dewa Darah berkata, Penatua batu langit, dasar orang tua bodoh yang tak pernah mati. Kau sudah hidup sejuta tahun, jadi aku akan menghancurkan salah satu tanda spiritualmu hari ini. Tinggallah. Sekelebat kegilaan, keganasan, kesombongan, keliaran, dan kekejaman muncul di mata Blood Immortal. Blood Immortal tiba-tiba menyalakan kristal petir tingkat keabadian di tangannya dan melemparkannya ke depan. Kristal petir itu berubah menjadi sinar energi keabadian yang berwarna-warni. Tiba-tiba, kristal itu meledak, membentuk sinar-sinar berwarna-warni. Sinar warna-warni itu menerangi seluruh dunia. Ledakan itu menghancurkan ruang, waktu, dan tanah. Semua gunung, pepohonan, dan bebatuan dalam radius 100 km dari area ledakan hancur. Beberapa batu raksasa bahkan berubah menjadi magma, air bawah tanah menguap ke udara, dan lubang raksasa berukuran 1 juta kaki pun muncul. Banyak sekali kultivator yang mengeluarkan teriakan-teriakan kesakitan. Mereka berlari terlalu lambat, sehingga tubuh mereka meledak akibat ledakan yang disebabkan oleh kristal petir tingkat keabadian. Bahkan jiwa mereka pun lenyap, mereka tak mungkin lebih mati lagi. Adapun Penatua batu langit yang berada di udara, begitu dia membuat retakan di angkasa dan meletakkan satu kakinya di retakan itu, kristal petir tingkat abadi itu pun lenyap, dan tubuhnya pun langsung terkoyak-koyak. Meskipun ia dibentuk oleh tanda spiritual, ia tidak dapat menunjukkan tanda-tanda perlawanan di hadapan kristal petir tingkat abadi yang kuat. Tanda spiritual itu lenyap hampir seketika. Tetua batu langit berteriak dengan ganas, darah abadi, dasar anjing terkutuk. Bagaimana mungkin kau menghancurkan salah satu tanda spiritualku dengan kristal petir tingkat abadi? Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Setelah suara Penatua Skyrock keluar, tanda spiritualnya lenyap dari dunia. Akan tetapi, tubuh fisik Penatua batu langit tidak mati, ia masih berada di puncak gunung di Sekte Saint gravitasi. Penatua Skyrock merasakan tanda spiritual yang dibawa putra Saint gravitasi ke Valen Immortal Arena baru saja mati, dan tubuh fisiknya menjerit marah. Ia sedang dalam proses menembus ke alam abadi. Namun, setelah tanda spiritualnya mati, menjadi sangat sulit baginya untuk menembus ke alam abadi. Ia mungkin membutuhkan 1 juta tahun lagi, tetapi ia mungkin tidak akan mampu bertahan selama itu. Sekte Saint Gravity jelas merupakan salah satu sekte Saint yang paling terkenal di antara semua sekte Saint di dunia. Mereka dianggap sebagai sekte Saint, kelas super. Mereka adalah sekte Saint yang sempurna dan hampir menjadi sekte abadi. Tak seorang pun menduga penatua senior mereka akan kehilangan jejak spiritual di saat kritis ini. Tanda spiritual tersebut melambangkan sebagian kekuatan tetua batu langit. Itu adalah kekuatan yang memungkinkannya mempelajari aturan Dao Surgawi dan tatanan Dao Agung. Kehilangannya sama saja dengan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Penatua batu langit tiba-tiba berdiri. Dari matanya, terlihat planet-planet berputar, matahari dan bulan bergerak naik turun, dan para Saint dihancurkan. Dua cahaya dingin melesat dari matanya dan mendarat di dua gunung setinggi 500.000 meter di depannya. Gunung-gunung itu runtuh seketika dan hancur berkeping-keping. Bagi para kultivator lainnya, gunung-gunung yang seharusnya tangguh dan keras tampak menjadi sangat lemah di hadapan Skyrock Elder. Kilatan niat membunuh muncul di mata tetua batu langit, lalu ia berkata, Blood Immortal, aku tidak menyangka kau akan menghancurkan salah satu tanda spiritualku di Valen Immortal Arena. Sudah 1 juta tahun berlalu, dan aku akan pergi ke Valen Immortal Arena sendirian sekarang. Mari kita selesaikan dendam lama dan baru kita segera.
Tubuh Penatua Batu Langit berubah menjadi anak panah tajam dan langsung menghilang dari tempatnya. Ia melangkah ke dalam kehampaan dan bergegas menuju arena abadi yang jatuh. Dia telah memutuskan bahwa dia akan membunuh Blood Immortal hari ini, apapun yang terjadi, agar dia dapat melampiaskan kebenciannya terhadapnya. Sekte sempurna kuat lainnya selain Sekte Sein Gravitasi adalah Sekte Sein 5 Elemen. Master Sekte dari Sekte Sein 5 Elemen, Tian Xingming, juga sangat marah. Tanda spiritual maknanya dibawa oleh Saintes Bulan Cerah ke arena abadi jatuh, tetapi awalnya ia bermaksud membantu Saintes Bulan Cerah untuk mendapatkan warisan Dewa Petir, atau setidaknya nyanyian Dewa Petir dan harta karun lainnya. Di luar dugaan semua orang, tanda spiritual Tian Xingming dibunuh oleh Blood Immortal. Istana utama Sekte Sein 5 Elemen sangat besar. Luasnya mencapai jutaan meter dan terbuat dari emas, kayu, air, api, dan tanah. Istana itu melayang di udara di tengah planet di alam semesta. Dari kejauhan, istana itu tampak mengesankan. Istana itu bagaikan istana megah raksasa di udara, dan jauh lebih besar daripada bumi. Cahaya dingin berkilat di mata Tian Xingming. Ia dengan hati-hati mengulurkan jarinya dan menunjuk ke sebuah planet yang jauh. Planet itu tiba-tiba meledak dan hancur berkeping-keping. Keping-keping itu kemudian menghilang ke kedalaman alam semesta. Wajah para kultivator dan master sekte dari planet lain berubah, dan ketakutan memenuhi mata mereka. Mereka kemudian berlutut dan membenturkan kepala mereka ke arah master sekte dari Sekte Suci 5 Elemen. Mereka tidak mengerti mengapa pemimpin Sekte Sein 5 Elemen menghukum planet itu dengan menghancurkannya tiba-tiba. Mereka tidak tahu bahwa planet ini telah dikuasai oleh Dewa Darah sejak era Desolation. Masih ada beberapa keturunan Dewa Darah yang tinggal di sana. Hanya ketua sekte dari Sekte Sein 5 Elemen yang mengetahuinya, yang lain tidak tahu. Bab 2238. Alam semesta terguncang. Master Sekte 5 Elemen baru saja menghancurkan planet itu karena ingin meredakan kebencian di hatinya. Lagi pula, ia kehilangan sebuah tanda spiritual, dan itu adalah tanda spiritual terpenting baginya untuk mencapai alam abadi. Pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen, Tian Xingming, berdiri, yang membuat kehampaan meledak dan alam semesta berguncang. Tubuh Tian Xingming mulai membesar, dan tingginya akhirnya mencapai ribuan meter. Ia cukup tinggi untuk menopang langit dan meraih bintang-bintang dengan tangannya. Tian Xingming langsung melangkah keluar dan melayang di atas sebuah planet. Ia kemudian bergegas ke arena Valen Immortal karena ia akan membuat masalah bagi Blood Immortal. Pada saat ini, banyak sekte Sein di alam semesta mulai merasakan perubahan di dunia. Mereka memperhatikan bahwa tetua Batu Langit dan ketua sekte dari Sekte 5 Elemen pergi ke arena abadi jatuh, dan mereka mengikuti mereka ke arena. Selain 4 sekte Sein sempurna, Sekte Sein Gravitasi, Sekte Sein 5 Elemen, Sekte Sein 3 Angin, Sekte Sein Es, dan Sekte Sein tingkat puncak seperti Sekte Sein Pemutus Angin, Sekte Sein Gunung Tai, Sekte Sein 1000 Iblis, dan Sekte Sein Api juga turut serta. Beberapa Sekte Sein tingkat tinggi seperti Sekte Sein Batu, Sekte Sein Api Ungu, Sekte Sein Pedang, dan Sekte Sein Pedang juga turut serta. Para master dan tetua sekte dari sekte-sekte suci ini semua bergegas menuju Valen Immortal Arena, dan rasa kekuatan yang luar biasa terlihat dari masing-masing dari mereka. Beberapa master sekte adalah master setengah abadi, beberapa adalah santo sempurna, beberapa adalah santo tingkat puncak. Setiap orang, satu di antara mereka, memancarkan aura yang mampu mengguncang dunia. Banyak planet meledak berkeping-keping dan menghilang di bagian terdalam alam semesta saat mereka lewat. Setengah abadi keluar, planet meledak. Lautan darah terkuras, semuanya mundur. Saat para makhluk setengah abadi mengayunkan tangan mereka, retakan muncul di kehampaan. Beberapa iblis dari alam semesta berhadapan dengan para penguasa setengah abadi yang kuat ini dan langsung terbunuh oleh mereka. Semua master sekte ini sedang marah besar saat ini, dan mereka berusaha keras untuk menahan amarah mereka. Karena sebagian dari mereka merasa bahwa murid-murid mereka telah mati di Valen Immortal Arena, mereka pun menjadi sangat marah karenanya. Oleh karena itu, saat mereka berhadapan dengan para iblis di alam semesta, para master sekte dari Sekte Sein ini menyerang para iblis dengan ganas dan menghancurkan tubuh fisik dan jiwa para iblis. Beberapa sekte tingkat rendah di alam semesta mengubah wajah mereka setelah melihat begitu banyak leluhur kuno pindah. Di setiap kerajaan, daratan, planet, bar, dan pusat seni bela diri, ada orang yang membicarakan masalah ini. Kalian sudah dengar. Ketua Sekte Sein 5 Elemen, Tetua Senior Sekte Sein Gravitasi, dan Sekte Sein lainnya sedang menuju ke tempat misterius saat ini. Tentu saja aku tahu, dan tempat misterius itu adalah Valen Immortal Arena. Itu tempat mengubur tulang. Aku tahu bahwa arena abadi jatuh adalah milik Dewa Petir di alam semesta era kehancuran, tetapi Dewa Petir telah mati sejuta tahun yang lalu.
Thunder Immortal sudah mati sekarang, tapi apakah kau lupa, bahwa warisan, pedang, dan teknik serangan Thunder Immortal masih ada di arena? Banyak murid, putra dan putri Sein dari berbagai sekte Sein memasuki arena kali ini untuk memperebutkan warisan Thunder Immortal, tetapi kebanyakan dari mereka terbunuh di sana, yang tidak seorang pun mengira akan terjadi. Siapa dia? Siapa dia, yang begitu kuat hingga bisa membunuh putra dan putri suci dari sekte-sekte suci? Entahlah. Kudengar dia petani dari planet lain. Namanya Li Qingfeng atau nama lainnya, aku tidak tahu pasti. Diskusi terjadi di setiap penjuru alam semesta. Lagi pula, sebagian besar ketua dan tetua sekte Sein yang pindah bersama jelas merupakan masalah besar, bahkan di antara sekte Sein di alam semesta. Ini hanya akan terjadi ketika ada peperangan antar planet atau alam semesta sedang dihancurkan pada zaman kuno. Setelah sejuta tahun, peristiwa agung ini kembali terjadi. Begitu banyak master tingkat suci dan setengah abadi muncul bersama di alam semesta lagi. Para pemimpin sekte dari beberapa sekte tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, dan segera memanggil kembali semua murid mereka. Mereka juga menghalangi orang-orang mereka untuk meninggalkan planet dan sekte mereka. Sebab, mereka tahu, jika mereka keluar dan berhadapan dengan para master sekte dari sekte-sekte kuat ini, mereka pasti akan dibunuh oleh makhluk setengah abadi yang pemarah itu. Di dunia kultivasi alam semesta ini, banyak orang meninggal karena tidak dapat mengenali master sekte dari banyak sekte yang kuat. Sebagian besar guru sekte ini telah hidup selama ratusan ribu tahun, beberapa bahkan jutaan tahun. Faktanya, banyak putra, putri, dan praktisi kultivasi diri yang lemah tidak dapat mengenali para guru sekte karena mereka tidak muncul dalam waktu yang lama. Namun, para master sekte dari sekte Sein tidak menunjukkan simpati kepada para kultivator diri lainnya, karena murid-murid mereka sudah terbunuh. Mereka berusaha membuat para kultivator diri tak bersalah lainnya membayar nyawa murid-murid mereka. Pada saat ini, kembali ke negara Lingyun dari benua api merah, Kaisar Lingyun juga mendengar beberapa berita dari dunia kultivasi. Meskipun benua api merah dianggap berada di jajaran planet dan benua suci tingkat rendah, King Feng Li banyak membantu mereka dalam meraih gelar tersebut. Bahkan saat itu, mereka masih memiliki pengintai dan mata-mata sendiri untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi di alam semesta. Pada saat ini di istana, Kaisar Lingyun sedang mengadakan pertemuan dengan perwira, jenderal, dan keluarganya. Menurutmu siapa yang melakukan semua pembunuhan di arena abadi jatuh? Mungkinkah penguasa kita, Li Qingshan? Kaisar Lingyun memandang Perdana Menteri sayap kirinya dan bertanya. Perdana Menteri sayap kiri adalah seorang tetua berusia lebih dari 300 tahun. Rambutnya putih, dan punggungnya agak bengkok. Namun, matanya jernih, dan tubuhnya memancarkan cahaya kecerdasan. Perdana Menteri sayap kiri berpikir sejenak dan berkata, menurut informasi dari alam semesta, sepertinya memang itu ulah penguasa kita. Kita tahu sejak awal bahwa penguasa kita mampu membunuh Kaisar Api Merah di benua Api Merah. Karena itu, dia pasti masih seorang jenius di planet lain di alam semesta. Seluruh negeri Lingyun termasuk raja, perdana menteri, jenderal, bahkan warga biasa semuanya sangat mengagumi King Feng Li. Raja Lingyun mengangguk. Ia juga merasa bahwa orang yang membunuh para putra dan putri suci dari sekte suci kemungkinan besar adalah Li Qingfeng. Dia tahu bahwa Li Qingfeng adalah orang yang kejam. Li Qingfeng akan sangat ramah kepada teman-temannya, tetapi dia pasti akan membunuh musuh-musuhnya terlepas dari kekuatan, latar belakang, atau status bangsawan mereka. Kaisar Lingyun berpikir sejenak dan berkata, aku akan menggunakan transmisi suara bermil-mil dan menyampaikan pesan ke jurang laut darah. Aku akan memberitahu Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu, dan yang lainnya bahwa penguasa kita telah pergi ke arena abadi jatuh, dan dia sangat aman. Perdana Menteri sayap kiri mengangguk, dia setuju dengan kata-kata raja. Kaisar Lingyun berdiri dan menyampaikan pesan ke jurang laut darah melalui transmisi suara bermil-mil. Semua air laut dari Blood Sea Abyss kini telah lenyap, bahkan retakan di tanah pun lenyap, dan yang tertinggal hanyalah lubang raksasa yang dalam. Ruyan Liu, Suelin, Meng Yaosu, dan yang lainnya telah membangun rumah di sini. Mereka bercocok tanam sendiri di sini dan menunggu kepulangan Li Qingfeng. Bab 2239. Suelin merasa yakin. Suelin, Meng Yaosu, dan Ruyan Liu semuanya percaya diri pada King Feng Li. Meskipun Li Li pergi ke dunia universal yang misterius, mereka percaya bahwa ia tidak akan mati. Ia pasti akan kembali ke benua api merah suatu hari nanti melalui celah bawah tanah jurang laut darah. Tiba-tiba, Suelin mengerutkan kening, karena dia baru saja menerima transmisi suara dari Kaisar Lingyun. Kaisar Lingyun berkata melalui transmisi suara, Nyonya muda, tuan kami pergi ke arena abadi jatuh. Beliau aman, jadi jangan khawatir. Meng Yaosu melihat kilatan kebahagiaan dari mata Suelin, dan dia tahu ada kabar baik.
Meng Yao Sue buru-buru bertanya, "Saudari Sue, apa yang terjadi? Apakah ada kabar tentang kakak Li? Apakah dia aman sekarang? Kemana dia pergi?" Meng Yao Su juga sangat mengkhawatirkan King Feng Li, jadi dia mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut, dan dia sangat ingin tahu jawabannya. Ruyan Liu juga menatap Sue Lin. Meskipun hubungannya dengan Sue Lin tidak baik, hubungan mereka membaik setelah Li King Feng menghilang. Ini karena konflik terbesar mereka satu sama lain adalah King Feng Li. Mereka berdua ingin King Feng Li tinggal dengan salah satu dari mereka saja. Sejak King Feng Li menghilang, mereka berdua sangat mengkhawatirkannya, jadi mereka tidak punya waktu untuk berdebat tentang hal-hal sepele. Little Apple juga mengedipkan mata imutnya dan menatap Sue Lin. Lalu dia berkata, "Bibi, kemana ayahku pergi?" Harus diakui, si Apel kecil sangat pandai membuat orang kesal. Dengan memanggil Sue Lin, "Bibi," ia hampir membuat Sue Lin marah besar hingga muntah darah. Suasana hati Sue Lin yang ceria seketika berubah suram karenanya. Terakhir kali, Sue Lin dan Li King Feng mencoba memiliki anak, tetapi setelah sekian lama, ia masih belum bisa memiliki anak, dan ini benar-benar membuatnya kesal. Sue Lin bertekad, dia akan bercinta dengan King Feng Li lebih sering lagi saat dia kembali, dan dia pasti akan punya bayi. Sue Lin menatap Appley Blossom tanpa berkata apa-apa. Ia tahu si Apel kecil masih anak-anak, dan anak-anak memang suka bicara macam-macam, jadi ia tidak menganggap serius perkataan si Apel kecil. Sue Lin melirik Ruyan Liu, tetapi tidak berbicara dengannya. Ia malah menatap Meng Yao, karena ia cukup dekat dengan Meng Yao Su saat ini. Sue Lin bergumam, "Meng Yao, Kaisar Ling Yun baru saja mengirim transmisi suara. Dia memberitahu saya bahwa Li King Feng pergi ke arena abadi jatuh, tempat Dewa Petir berlatih kultivasi diri di alam semesta era kehancuran. Namun, karena Dewa Petir telah wafat, banyak sekte suci lain dari alam semesta pergi ke sana, karena mereka ingin mendapatkan warisan Dewa Petir." Mata Meng Yao Su berbinar, lalu ia berkata, "Saudari Sue, karena kita tahu Li King Feng sedang berada di arena abadi jatuh, ayo kita ke sana juga, agar kita bisa bertemu dengannya. Karena kita berdua sekarang berada di level bijak, dan kita berdua berlatih teknik tingkat abadi, kita pasti bisa membantunya." Sue Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika seseorang ingin memasuki arena abadi jatuh, maka ia harus mendapatkan koordinat dimensi." Li King Feng membuka portal dimensi secara tidak sengaja, lalu ruang menjadi kacau, dan ia pun memasuki arena abadi jatuh. "Kita tidak memiliki koordinat ruang maupun arah transportasi, jadi kita tidak bisa pergi." Ekspresi kecewa muncul di wajah Meng Yao Sue, dia pikir dia bisa bertemu dengan King Feng Li, tetapi sekarang tampaknya mustahil. Ruyan Liu menghela napas dan berkata, "Kurasa kita harus terus menunggu, aku yakin setelah dia kembali dari arena, dia pasti akan kembali ke sini." Sue Lin mengangguk, jarang baginya untuk setuju dengan Ruyan Liu. Sue Lin dan Meng Yao Su duduk dan berlatih teknik sambil menunggu kembalinya King Feng Li. Setelah para wanita tahu bahwa Li King Feng aman, mereka akhirnya merasa tenang. Alih-alih khawatir dan melewatkan makan, mereka akhirnya bisa tidur nyenyak. Si Apel kecil pun sangat gembira. Ia bertepuk tangan seputih salju karena mengerti apa yang dikatakan Sue Lin. Ia tahu ayahnya aman dan kuat. Menurut informasi yang dikumpulkan dari sekte-sekte suci di alam semesta, King Feng Li membunuh banyak putra dan putri suci di Valen Immortal Arena. Pada saat ini, di Valen Immortal Arena, King Feng Li tidak tahu bahwa kerabatnya tengah mengkhawatirkan keselamatannya di benua api merah dan jurang laut darah yang jauh. Lily juga mengalami krisis. Karena kristal petir tingkat abadi milik Dewa Darah baru saja meledak, ia membunuh satu tanda spiritual milik tetua Batu Langit, dan juga menimbulkan banyak kerusakan di sekitarnya, yang juga memengaruhi Lily. Meskipun King Feng Li berusaha sekuat tenaga menyalurkan saripati vital dari tubuhnya dan membentuk tabir pertahanan yang besar, ia masih terdorong mundur oleh energi yang dahsyat itu. Jika King Feng Li sendirian, maka tentu saja dia bisa menghindarinya. Namun, King Feng Li bersama dengan Saintes Linglong, Saintes Kayu Jernih, dan yang lainnya dan dia harus melindungi mereka, itulah sebabnya dia terluka. Sekilas kekhawatiran muncul di wajah cantik dan halus Saintes Linglong, dia berlari ke arah King Feng Li dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Lily menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku hanya terkena dampak ledakan karena kristal petir tingkat abadi. Kristal petir tingkat abadi ini sangat kuat, kami sangat jauh darinya, tetapi kami tetap terluka. Jika kami lebih dekat dengannya, kami mungkin sudah mati sekarang." Wajah Saintes Linglong memucat, dia teringat energi yang dilepaskan oleh ledakan kristal guntur tingkat abadi, yang cukup untuk membuat dunia berguncang, dan kilatan keterkejutan muncul di matanya. Untungnya, mereka berada di Valen Immortal Arena, dan ada buff kekuatan dari Thunder Immortal di luar angkasa, jadi lingkungannya cukup keras. Jika mereka berada di planet Sage Universal yang lain,
planet itu pasti sudah hancur. Meski begitu, dunia telah menjadi agak menyedihkan. Sebuah lubang besar terbentuk di tempat gunung guntur gelap menghilang. Lubang itu tak berdasar, dan seperti jurang. Ada banyak tulang putih dan potongan daging di sekitar jurang, yang ditinggalkan oleh beberapa kultivator yang telah meninggal. Semua kultivator ini adalah kultivator tingkat suci, dan butuh usaha keras untuk mencapai tingkat suci. Mereka datang ke arena abadi jatuh dengan harapan mendapatkan warisan, teknik, dan harta dharma dari Dewa Petir. Namun, tak satu pun dari mereka menyangka akan kehilangan nyawa di sini. King Feng Li mengeluarkan ramuan penyembuh luka dari cincin interspatialnya, menelannya, lalu menyerap dan memurnikannya. Ramuan itu sangat mujarab. Energi yang tersimpan di dalamnya memasuki tubuh Lily dan menyembuhkan semua lukanya dalam sekejap. Semenjak King Feng Li menyerap petir 4 warna dari arena guntur abadi, dia merasa seolah-olah dia kini memiliki hubungan khusus dengan arena tersebut. Saat ia sedang memulihkan diri dari cederanya, jelas terlihat bahwa ia jauh lebih cepat daripada yang lain. Mungkin arena abadi yang jatuh telah membentuk semacam kesepakatan dengannya. Lagi pula, setelah Lily memperoleh pedang abadi guntur, ia juga menyerap tanah abadi dari danau guntur, petir 3 warna dari lembah guntur, dan petir 4 warna dari gunung guntur gelap. Singkatnya, Lily mendapatkan sebagian besar harta peninggalan petir abadi. Satu-satunya hal yang belum dibutuhkan oleh King Feng Li adalah teknik nyanyian abadi guntur dan bagian terakhir dari pedang abadi guntur. Setelah Lily mendapatkan segalanya, ia akan memiliki kekuatan untuk sepenuhnya mengendalikan arena abadi jatuh. Ketika saatnya tiba, ia akan benar-benar tak terkalahkan di arena abadi jatuh. Bab 2240. Darah abadi memalsukan kematian. Setelah King Feng pulih, dia berdiri. King Feng memandang ke kejauhan, dan dia sudah menyadari bahwa sang dewa darah belum mati. Sekalipun sang darah abadi terluka parah akibat ledakan kristal guntur tingkat abadi sebelumnya, dan beberapa lubang muncul di sekujur tubuhnya, dia masih bernapas. Sang darah abadi memalsukan kematiannya, karena dia berbaring di sana tanpa bergerak. Mengenai pemalsuan kematian, King Feng sangat berpengalaman, dan dia mampu mengetahuinya hanya dengan satu tatapan. Ledakan kristal guntur tingkat abadi sebelumnya telah membunuh ribuan kultivator secara brutal, sementara kultivator lain di sekitarnya terluka parah, seperti Saintes Bulan Cerah, Putra Sein Gravitasi, Saintes 3 Warna, dan Putra Sein Frost, karena masing-masing dari mereka terluka parah. Sekalipun mereka segera melarikan diri, mereka tetap gagal lolos dari serbuan energi besar itu. Saintes Bulan Cerah, Putra Sein Gravitasi, Saintes 3 Warna, dan Putra Sein Frost semuanya terluka parah. Mereka gemetar saat berdiri dengan wajah pucat, dan mereka terus-menerus menyemburkan darah. Namun, sebagai putra suci sempurna dari Sekte Abadi, mereka memiliki banyak ramuan dan ramuan di cincin interspatial mereka. Ramuan abadi ini mengandung efek pengobatan yang kuat. Mereka mengeluarkan ramuan dan herba dari cincin interspatial mereka dan menaruhnya ke dalam mulut mereka untuk menyerap efek obat dan memperbaiki luka mereka. Tak lama kemudian, luka batin para putra suci sempurna ini sedikit demi sedikit sembuh. Beberapa yang belum sembuh disebabkan oleh serangan hukum dao surgawi dari kristal guntur tingkat abadi, dan membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Putra Santo Gravitasi memandang darah abadi yang telah mati, dan matanya berbinar gembira disertai sedikit niat membunuh. Putra Suci Gravitasi berkata dengan dingin, "Blood Immortal sialan, kau sudah diserang oleh kristal guntur kelas abadi, dan sekarang koma. Ini kesempatan terbaik bagi kami untuk menyerangmu." Saintes Bulan Cerah, Saintes 3 Warna, dan Putra Suci Frost di samping semuanya mengangguk. Mereka juga sangat marah kepada Blood Immortal. Jika mereka tidak berlari lebih cepat, mereka pasti sudah terbunuh oleh energi kelas Immortal. Bagi mereka, mereka semua merasa sangat terhina dan malu kali ini. Mereka semua adalah putra-putra suci sempurna dari sekte-sekte abadi, dan telah memasuki arena abadi jatuh untuk memperoleh harta dharma di dalamnya, tetapi pada akhirnya, mereka tidak memperoleh apapun dan hampir mati. Putra Suci Gravitasi berkata, "Ayo kita pergi dan potong darah abadi menjadi 8 bagian. Kita masing-masing akan menusuknya beberapa kali, dan mengirisnya beberapa kali untuk melampiaskan kebencian di hati kita." Saintes Bulan Cerah, Saintes 3 Warna, Putra Sein Frost, dan Putra Sein Gravitasi semuanya menuju ke Blood Immortal bersama-sama. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sisi Blood Immortal. Setiap tubuh mereka melepaskan energi pembunuh yang dingin, saat mereka mengeluarkan pedang panjang atau bilah besar dari cincin interspatial mereka. Mereka semua menatap tajam ke arah Blood Immortal yang pingsan di tanah. King Feng melihat ini dari jauh, lalu menggelengkan kepalanya, dengan ejekan muncul di matanya. Saintes Bulan Cerah, Saintes Putra Gravitasi, Saintes 3 Warna, dan Saintes Putra Frost semuanya mencari kematian.
Mereka tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup, bagaimana mungkin mereka berani membunuh Dewa Darah. Apa mereka tidak tahu bahwa Blood Immortal adalah penguasa suku darah sejuta tahun yang lalu, bahkan penguasa abadi yang kuat pun tak mampu membunuhnya. Bagaimana mungkin sekelompok putra suci sempurna seperti mereka bisa melakukannya? Sungguh mimpi yang tak berujung. Meskipun King Feng juga ingin membunuh Dewa Darah, dan Dewa Darah juga merupakan musuh King Feng, tetapi King Feng tidak pernah meremehkan wanita ini. Karena semua kekuatan yang telah dilatih menjadi makhluk abadi, dan telah menjadi penguasa suatu suku, setiap orang dari mereka sangat berpengetahuan, terampil, dan bakat mereka mengguncang ruang angkasa dan menguasai alam semesta, jadi bagaimana mungkin beberapa putra orang suci yang sempurna bisa setara? Banyak yang mengira mereka sangat pintar dan menganggap orang lain seperti orang bodoh, tidak punya ide yang lebih baik. Ular pemakan langit berjalan ke sisi King Feng, dan berkata pelan, "Ayo cepat, kita tidak bisa membiarkan saintes bulan cerah, saintes gravitasi, dan yang lainnya membunuh Dewa Darah. Dewa Darah adalah milik kita, bahkan jika dia harus dibunuh olehku." King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu pergi ke sana. Apa kau benar-benar berpikir Dewa Darah pingsan dan mati?" Kilatan kebingungan muncul di mata ular pemakan langit, saat ia berkata, "Bukankah dia pingsan? Tidakkah kau lihat beberapa lubang di tubuhnya? Darah di dalam tubuhnya hampir habis, tanpa ada kehidupan. Dia terbaring di sana tanpa gerakan apapun, dan hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya." Yang lain di samping mereka, saintes Linglong, saintes lautan darah, dan saintes kayu jernih juga mengangguk, karena mereka merasa bahwa Dewa Darah juga akan mati, tetapi mengapa King Feng tidak datang ke sana? King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dengarkan aku, dan tetaplah di sini. Kau akan segera tahu alasannya. Jika tebakanku benar, Dewa Darah itu pasti memalsukan kematiannya." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata King Feng, ular pemakan langit membeku dengan kilatan ejekan muncul di matanya, karena baginya, Dewa Darah adalah musuh terbesarnya. Akan tetapi ular pemakan langit juga mengetahui bahwa Dewa Darah merupakan penguasa suku darah di era ditinggalkannya alam semesta, dan merupakan dewa sejati yang pernah menggemparkan seluruh planet semesta. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat abadi juga memalsukan kematiannya? Ini adalah penghinaan yang sangat besar terhadap identitasnya. Namun, ular pemakan langit biasanya mempercayai kata-kata King Feng. Ia tahu bahwa King Feng tidak akan mengatakan sesuatu tanpa alasan. Karena King Feng mengatakan bahwa kematian itu palsu, maka ia pasti memalsukannya. Ular pemakan langit, anak anjing hitam, tikus pemburu harta karun dan yang lainnya semua tampak menjauh, karena mereka bersembunyi dengan sangat baik, sehingga saintes bulan cerah, putra Sein gravitasi dan yang lainnya semua gagal merasakan energi mereka. Saintes bulan cerah, putra Sein gravitasi, saintes tiga warna, dan putra Sein Frost telah mengeluarkan harta dharma mereka, seraya mengaktifkan saripati vital santo internal mereka, yang kemudian mereka transfer ke harta dharma mereka. Harta dharma itu melepaskan hukum dao surgawi yang besar dan energi tingkat suci yang mengguncang seluruh kehampaan di sekitarnya, garis demi garis retakan muncul di ruang angkasa. Mereka menyerbu ke seluruh tubuh Blood Immortal dengan perangkat ganas di tangan mereka, meskipun Blood Immortal sudah pingsan, mereka masih tetap berhati-hati. Mereka tahu bahwa darah abadi di hadapan mereka adalah penguasa suatu peradaban, dan mampu membunuh penguasa suatu peradaban adalah hal yang menggembirakan dan mengasyikkan di mata para kultivator lainnya. Tepat ketika serangan harta dharma semua orang hampir mencapai tubuh Dewa Darah segera membuka matanya. Amarah membara terpancar dari matanya, saat ia kembali melepaskan kristal guntur dari tubuhnya. Namun kali ini, sang darah abadi tidak mengeluarkan kristal guntur tingkat abadi, melainkan kristal guntur tingkat suci. Sang Dewa Darah telah menghabiskan semua kristal guntur kelas abadinya dan hanya memiliki kristal guntur kelas suci yang tersisa. Ia tiba-tiba melemparkan kristal guntur kelas suci itu ke hadapannya. Kristal guntur tingkat suci itu berada sangat dekat dengan saintes bulan cerah, saintes putra gravitasi, saintes tiga warna, saintes putra Frost, dan lainnya, hanya dengan jarak sekitar 10 meter, dan tubuh mereka meledak di mana-mana. Suara gemuruh yang dahsyat terdengar. Gemuruh, gemuruh. Suara-suara keras yang tak terhitung jumlahnya terdengar di dalam Valen Immortal Arena, saat seluruh tempat bergetar seakan-akan terjadi gempa bumi, dan langit akan runtuh. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.